Saya percaya adalah merupakan kehendak dan isi hati Tuhan sendiri. Untuk setiap kita sebagai orang percaya, mengenal jalan-jalannya dan kita berjalan di jalan Tuhan itu. Katakan amin. Karena kalau saudara belajar dalam Alkitab, Alkitab juga menuliskan orang-orang percaya di zaman gereja mula-mula. Mereka tidak disebut Kristen. Sebelumnya mereka disebut dengan sebutan pengikut jalan Tuhan. Kenapa? Karena ada memang jalan-jalan Tuhan yang ditunjukkan. Dan itulah yang kita harus jalani sebagai orang percaya. Dengan kita menjalani jalan Tuhan, maka kita akan mulai diposisikan oleh Tuhan jauh lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Amin. Alkitab menubuatkan pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan dibawa naik menjulang lebih tinggi dari gunung-gunung yang lain. Dan semua orang dari berbagai bangsa akan datang ke gunung rumah Tuhan. Dan mereka akan berkata, mari kita naik ke gunung rumah Tuhan. Karena di sana ada pengajaran Allah Yakub. Yesus sendiri sebelum kenaikannya ke sorga, Matius pasal 28 menubuatkan, menuliskan. Yesus memberi perintah, muridkanlah, jadikanlah sekalian bangsa, muridku, muridkan sekalian bangsa. Artinya ada sesuatu yang harus kita ajarkan. Cuma 2 orang. Nah selama ini kita diajarkan. Oh yang harus diajarkan itu Injil. Suruh mereka terima Yesus. Bikin mereka jadi orang Kristen. Sayangnya Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Amin kan itulah. Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Tapi Yesus mengajarkan jalan Tuhan. Saya percaya ketika engkau mengajarkan jalan Tuhan kepada banyak orang di luar sana, dunia akan jadi lebih baik. Karena yang menjadi pelaku kejahatan semakin berkurang. Semalam ada yang bertanya, apa impian Pak Stephen tentang pelayanan penjara? Impian saya satu, penjara kosong. Dan pelayanan penjara tidak ada lagi. Karena tidak ada narapidana lagi. Apalagi yang kita harapkan dari pelayanan penjara. Selain penjaranya jadi kosong. Dan pelayanan penjara itu akhirnya dibubarkan. Karena nggak ada lagi yang perlu dilayani. Kenapa? Karena pelaku kejahatan semakin berkurang. Setuju amin? Tidak ada lagi hukum mata ganti mata. Karena kalau itu yang terjadi seluruh dunia jadi buta. Tapi biarlah kita melepaskan kasih dan pengampunan. Walah kok enak orang sudah bikin dosa, bikin salah, merugikan, kok diampuni. No. Bukannya enak di dia, enak di saudara. Kenapa? Karena ketika saudara melepaskan pengampunan, engkau mengalami kemerdekaan. Engkau bisa move on. Engkau tidak terus di lembah kekelaman. Engkau tidak terus ada di jurang kematian. Engkau bisa naik terbang bersama Tuhan. Untuk mencapai titik kemuliaan yang lebih dan lebih dan lebih lagi yang Tuhan memang sediakan bagimu. Kalau orang sedang membutuhkan mujizat, pasti disebabkan karena dia sedang ada krisis. Bukan cuma masalah biasa, ini masalah yang berat. Krisis, makanya butuh mujizat. Apa itu mujizat? Intervensi tangan Tuhan yang menghentikan hukum-hukum alam dengan satu tujuan, menyelamatkan saudara dari krisis. Betul ya? Tapi kalau saudara selalu mengharapkan mujizat, ada yang salah dalam hidupmu. Mungkin banyak pendeta selama ini khotbah, harapkan selalu mujizat Tuhan. Saya kagak. Tuhan buka pengertian saya. You selalu mengharapkan mujizat, artinya you hidup dalam krisis. Kalau saudara selalu hidup dari satu krisis ke krisis berikutnya, bagaimana engkau bisa menyelesaikan agenda Tuhan? Bagaimana saudara mau mengajar, memuridkan banyak orang, sehingga engkau berkata, ikuti teladanku. Nah mereka akan bilang, waduh, disuruh mengikuti teladan hidupmu yang selalu hidup dari satu krisis ke krisis yang berikutnya. Loh, tapi kan banyak mujizat terjadi. Sadarkah saudara, Tuhan lebih suka memberkatimu? Ini saya berdoa paradigmamu dibongkar sama Tuhan.
Tuhan lebih suka saudara hidup dalam berkat Bapa daripada engkau selalu hidup dari satu mujizat ke mujizat berikutnya. Di mana bedanya? Kalau engkau hidup dalam berkat Bapa, hal ini disebabkan karena engkau selalu menabur dalam kebenaran. Engkau terus hidup dalam kebenaran. Oh, come on. Kalau saudara terus menabur di dalam roh, otomatis, bilang otomatis. Otomatis saudara selalu menikmati tuaian kehidupan yang ilahi. Betul ya? Nah, kalau saudara terus menuai kehidupan ilahi, mana ada kematian berani dekat-dekat saudara. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Alkitab menulis seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa yang dimaksud satu orang di sini? Menyebabkan maut berkuasa. Adam. Maka lebih benar lagi mereka. Siapa mereka di sini? Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa mereka di sini? Orang percaya. Kaum ciptaan baru. Oh, come on. Lebih benar lagi kaum ciptaan baru. Kita semua orang-orang percaya yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai kaum ciptaan baru yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, ditetapkan untuk hidup dan berkuasa. Oh, come on. Katakan sama-sama, aku telah ditetapkan untuk hidup dan berkuasa. Nah, dalam terjemahan Amplified Bible, kata hidup dan berkuasa itu ditulis dengan kata-kata reign as kings in life. Perhatikan, baca. For if because of one man's trespass, lapse offense, death reign through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them into right standing with himself, with God maksudnya. Reign as kings in life through the one man Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Jadi Tuhan menetapkan untuk kita sebagai orang percaya yang sudah menikmati kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan memerintah seperti para raja dalam hidup ini. Biarlah pekerjaan firman dan roh memposisikan saudara menjadi para raja dalam hidup ini. Engkau memerintah dengan berkata-kata. Engkau menghasilkan perubahan dengan berkata-kata. Oh, come on. Engkau dicetak dengan kuasa firman dan roh, sehingga dari mulutmu hanya keluar firman iman. Hanya keluar firman Tuhan. Yang keluar dari mulutmu adalah perkataan Allah sendiri.